Hai, Om Dance di sini. Seperti biasa, Om Dance Story hadir dalam 2 sesi acara yang akan tayang setiap malam Jumat. Yang pertama, ada Hoti, Horror Story. Hoti ini adalah sesi di mana Om Dance akan membacakan cerita horor buat kalian semua. Dan yang kedua, ada Chemistry, Kejadian Misteri, di mana Chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Bang Awe. Dan malam ini saatnya kita untuk Hoti, Horror Story. Pernah gak sih kalian membayangkan tinggal di suatu tempat, tapi tempatnya tuh jauh dari keramaian, atau tepatnya berada di tengah hutan? Pastinya yang kebayangkan kalau pas malamnya mau seperti apa coba? Belum lagi suara-suara di hutan saat malam, dari suara hewan, suara pepohonan yang ketiup angin, atau bahkan suara misterius di tengah malam. Gimana coba kalau pas tengah malam kalian belum tidur tapi malah mati lampu? Terus di luar rumah ada suara kayak gini nih. Amit-amit lah ya. Nah, cerita kali ini tuh juga tentang 4 orang yang tinggal di mes di tengah hutan karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka tinggal di mes tersebut. Pasti jelaslah kejadian-kejadian mengerikan pun mereka alami. Nah, seperti apa kisahnya? Tapi sebelum itu, buat kalian nih yang punya cerita horor, cerita misteri, ataupun tragedi, DM cerita kalian di Instagram di bawah ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Let's play! Cerita ini terjadi pada pertengahan tahun 2010 silam. Amin adalah seorang pemuda yang kesehariannya bekerja serabutan. Usia Amin tergolong masih muda, sekitar 25 tahun. Perawakannya kurus dan memiliki rambut ikal serta kulit sawo matang. Karena pekerjaan serabutan itulah yang membuat Amin terlihat lebih tua dari usia aslinya. Kadang Amin menjadi kuli panggul ataupun kuli bangunan. Singkat cerita, suatu hari Amin diminta bekerja di sebuah perkebunan karet milik seorang juragan yang bernama Pak Broto. Dan Amin harus rela meninggalkan kampungnya karena perkebunan tersebut berada di luar pulau. Saat itu, Amin tidak sendirian. Ada 3 orang temannya yang ikut bekerja bersamanya dan juga satu kampung dengan Amin. Mereka adalah Budi, Rois, dan Fikri. Waktu itu, mereka ditempatkan di sebuah mes yang berada tidak jauh dengan kebun karet milik Pak Broto, dan masih satu lokasi dengan perkebunan itu. Mes tersebut berada di pinggiran perkebunan dan tepat berada di sisi jalan keluar masuk perkebunan karet itu. Mes yang mereka tinggali tak terlalu besar, namun cukup untuk menampung mereka berempat. Sedangkan para pekerja yang lain tinggal di rumah mereka masing-masing karena mereka memang warga setempat yang tempat tinggalnya tak jauh dari perkebunan karet itu. Mes tersebut mempunyai 2 kamar tidur, satu di depan bersebelahan dengan ruang tamu yang ditempati Amin dan Rois, dan satu lagi di belakang dekat dengan dapur ditempati Budi dan Fikri. Ada juga ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Cuma kamar mandinya berada di luar, terpisah dengan mes itu. Di sekitar mes
hanya terlihat pohon-pohon karet yang sudah terlihat besar dan menjulang tinggi. Hanya jalan keluar masuk pekerja perkebunan yang menjadi pemandangan berbeda. Awalnya, tak ada hal yang mencurigakan ataupun hal aneh di tempat itu. Mereka bekerja dan pulang ke mes seperti biasa. Tak terasa, sudah 1 minggu mereka bekerja di tempat itu. Walaupun mes tersebut berada di tempat yang sepi karena di pinggiran hutan karet. Namun mereka merasa baik-baik saja karena memang tak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama seminggu ini. Hingga pada suatu malam, mereka dikejutkan dengan suara benda jatuh di atap mes yang dimana atap mes tersebut masih menggunakan seng. Suara itu pun jadi terdengar sangat keras, seperti benda besar yang dilemparkan. Kala itu, mereka berempat sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil bercerita seputar pekerjaan. Karena malam itu belum terlalu larut, sekitar pukul 9 malam. Karena saking kagetnya, keluarlah mereka berempat untuk melihat apa yang terjadi. Alangkah terkejutnya mereka menyaksikan pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Di atap mes itu tengah berkobar api besar yang menyala merah. Paniklah mereka semua karena melihat kejadian tersebut. Mau minta tolong, tapi mereka sadar hanya merekalah manusia yang berada di tempat itu. Mereka pun bergegas berlarian ke kamar mandi yang berada di belakang mes tersebut. Budi dan Rois langsung memasang selang yang memang sudah ada dan tergantung di sisi luar dinding kamar mandi. Sedangkan Amin dan Fikri mengambil air di bak mandi menggunakan ember. Ketika mereka sedang berlarian kembali untuk memadamkan api di atap mes, tiba-tiba api yang terlihat seperti sedang membakar atap mes itu terlihat seperti bergerak dari keadaan semula. Yang tadinya terlihat hanya gumpalan api, sekarang perlahan-lahan seperti orang sedang berdiri. Yang lebih membuat takut, kepala api itu menoleh ke arah mereka berempat. Menyaksikan kejadian yang mengerikan dan tak masuk akal itu, Amin langsung menjerit, "Banaspati!" Dan mereka berempat berhamburan lari ke depan mes sambil sesekali menoleh ke arah api tersebut. Kejadian itu berlangsung tak lama karena makhluk yang berwujud api tersebut tiba-tiba saja terbang menuju tengah hutan dan seketika menghilang dalam ririmbunan pohon karet. Takut sekaligus takjub, mereka berempat menyaksikan hal yang baru saja mereka lihat. Seakan-akan mereka tak percaya, namun itulah kenyataan yang sedang mereka hadapi. Melihat makhluk itu sudah pergi, mereka berempat memberanikan diri untuk melihat atap yang tadi seperti terbakar untuk memastikan apakah masih ada api di situ. Takutnya api tersebut menjalar kemana-mana yang bisa menyebabkan kebakaran. Dari bawah atap, mereka tidak melihat apa-apa, bahkan tidak ada asap sama sekali. Karena masih khawatir, akhirnya Amin memberanikan diri untuk naik ke atap menggunakan tangga bambu yang tergeletak di sebelah kamar mandi. Amin pun beranjak naik walaupun dengan gemetaran. Budi dan Fikri memegangi tangga, sedangkan Rois mengulurkan selang untuk Amin yang tadi belum sempat dicopot dari kran. Sambil memegangi selang dan dengan pelan, Amin menaiki tangga bambu. Dilihatnya, atap yang tadi menjadi tempat berpijak si makhluk api. Tapi alangkah herannya si Amin, karena seng yang tadi terlihat jelas seperti terbakar, ternyata tidak ada apapun di situ. Bahkan bekas penyok pun tidak ada. Padahal kalau dipikir secara logika, dengan suara benda jatuh yang sangat keras seperti itu, harusnya seng tersebut sudah jebol. Minimal penyok lah
Bahkan bekas api ataupun asap pun tidak ada sama sekali, seperti tak pernah terjadi apa-apa di situ. Setelah melihat sekeliling atap dan dirasa baik-baik saja, Amin pun beranjak turun dari tangga dengan masih menyimpan rasa heran sekaligus takut. Amin mengatakan kepada ketiga kawannya bahwa keadaan atap baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali masuk ke dalam mes setelah sebelumnya membereskan selang dan ember yang tadi sempat mereka keluarkan. Mereka pun masuk ke dalam mes lagi dan bergegas tidur tanpa menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka sepakat untuk membahasnya esok hari karena mereka masih ketakutan. Malam itu mereka putuskan untuk tidur berempat di satu kamar, yakni kamar Amin dan Rois yang berada di depan, karena Budi dan Fikri menempati kamar belakang dekat dapur. Mereka berempat pun langsung tidur malam itu di kamar Amin dan Rois, dan atap yang kejatuhan api tadi tepat berada di atas kamar Amin. Namun ada satu hal yang mereka lupakan, yakni tangga bambu yang tadi mereka gunakan untuk melihat atap belum mereka turunkan lagi dan masih dalam keadaan berdiri tepat di samping kamar Amin, yang dimana mereka berempat sedang tidur di situ. Dan malam itu terasa semakin mencekam. Walaupun sudah memejamkan mata, tapi Amin tidak bisa tidur dan semakin merasa gelisah. Hawa menjadi panas di kamar itu, mungkin karena mereka berempat tidur berdesak-desakan di satu tempat tidur. Amin melihat jam yang menempel di dinding tepat di atas pintu kamar. Waktu itu masih menunjukkan pukul 10 malam. Ketiga temannya sudah terlihat lelap dalam tidur mereka. Sampai pada saat Amin memejamkan mata dan sedang berusaha untuk kembali tidur, tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang sedang menaiki tangga bambu tepat di luar kamar Amin. Amin baru sadar kalau tangga bambu tadi belum dia bereskan dan masih berdiri. Awalnya Amin membiarkan suara tersebut. Dia berpikir mungkin saja itu hewan yang sedang bermain di tangga. Tapi lama-kelamaan suara itu semakin mengganggu dan mengacaukan pikirannya. Saking terganggunya dengan suara itu, Amin lantas memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi di luar. Dengan perlahan, dia bangkit dari tempat tidurnya dan mendekati jendela yang tepat berada di samping tempat tidurnya itu. Dan jendela tersebut juga tepat mengarah ke samping kamarnya, yang dimana ada tangga bambu yang masih berdiri di situ. Dengan pelan, Amin membuka sedikit jendela kamarnya dan mengintip dari sela daun pintu jendela yang dia buka. Seketika itu, Amin tersetak kaget. Degup jantungnya semakin cepat. Nafasnya terasa sangat sesak dan keringat dingin pun seketika itu pula mulai keluar. Matanya terbelalak dengan posisi masih mengintip di sela daun pintu jendela. Saat itu, Amin melihat sosok yang sangat mengerikan tepat berada di depannya dan sedang berdiri di pijakan tangga bambu yang tadi belum sempat dia turunkan. Sedang dalam keadaan ketakutan seperti itu, tiba-tiba lanjut part 2.